在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pada hari ini, ketika formasi atas Sekte Nasib Surgawi dibuka, Allseer secara pribadi mengirimkan undangan. Semua monster tua yang memenuhi syarat untuk memasuki Demon Spirit Land menerima undangan. Dalam 10 hari, Demon Spirit Land akan terbuka dan kita akan memasuki Gua Celestial. Hanya ada satu baris pada undangan ini, tetapi memicu badai di antara mereka yang menerimanya. Fakta bahwa ada Gua Celestial di dalam tanah roh iblis tidak tersembunyi di antara monster-monster tua ini. Hampir semua dari mereka tahu beberapa hal, dan beberapa menebak bahwa masih ada surga di dalam. Kebanyakan orang menduga surga ini adalah Kaisar Langit King Lin. Namun, ini hanya kecurigaan, tidak ada bukti konklusif untuk membuktikan semuanya. Tapi ini cukup untuk membuat jantung monster tua ini berdetak kencang dan mendidih. Ada sejumlah besar harta benda celestial dan mantra celestial di dalam Gua Celestial, tapi bukan itu yang paling menarik perhatian monster tua ini. Apa yang benar-benar membuat monster-monster tua itu bersemangat adalah surga yang mungkin ada di dalam. Jika orang di dalamnya benar-benar Kaisar Langit King, surgawi terkuat di 4 alam surgawi, maka mereka mungkin menemukan rahasia untuk mencapai langkah ketiga di tubuhnya. Inilah yang menarik monster-monster tua seperti Allseer. Menurut tahun penjelajahan mereka yang tak terhitung jumlahnya, beberapa monster tua ini memiliki banyak informasi mengenai apakah King Lin benar-benar di dalam gua. Fakta bahwa King Lin tidak mati selama runtuhnya alam surgawi menunjukkan betapa kuatnya kultivasinya. Meskipun dia tidak terbunuh, dia terluka parah, jadi dia harus menemukan tempat untuk memasuki budidaya pintu tertutup. Semua jenis tanda menunjuk ke Gua Celestial di tanah roh iblis. Untuk dapat memasuki gua mantan Kaisar Langit terkuat, dan Kaisar Langit belum pulih dari cedera seriusnya. Stimulasi semacam ini sangat menggairahkan para pembudidaya yang kuat ini. Selain itu, setelah memasuki Demon Spirit Land berkali-kali, mereka hampir yakin orang di dalam gua surga belum pulih. Ketika Allseer mengirim undangan, Ling Tianhou keluar dari kedalaman planet ini. Dia memiliki ambisinya sendiri tentang Demon Spirit Land. Dia juga mengirim undangannya dan menunggu teman-temannya datang. Tiba-tiba ada lebih banyak pembudidaya di sekitar planet Tianyun, kebanyakan dari mereka berasal dari planet budidaya lainnya. Sangat sedikit yang diundang dan banyak yang datang tanpa diundang. Tidak mungkin membuatnya jadi orang luar tidak tahu tentang ini. Namun, saat ini pertempuran antara Al-Heaven dan Aliansi menjadi semakin sengit. Pertempuran kecil terjadi sepanjang waktu, dan kadang-kadang mereka menyebabkan pertempuran ukuran sedang. Akibatnya, hanya beberapa pembudidaya kuat yang datang. Selain itu, status Allseer sebagai penatua aliansi menjadikannya beberapa pembudidaya yang kuat tidak berani datang untuk mencoba ikan di perairan yang bermasalah ini. 10 hari dengan cepat berlalu, dan para pembudidaya telah berkumpul di pintu masuk. Ketika pembudidaya tiba, bahkan lebih banyak orang muncul di sini. Bahkan para pembudidaya dalam kisaran planet Tianyun datang. Mereka semua berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa manfaat dari tanah ini yang dibuka pada waktu yang tidak teratur. Pada hari ke-10, Allseer tiba. Dia datang sendiri saat dia melangkah melalui kekosongan. Allseer berjubah putih tiba tampak sangat tenang. Rambut abu-abunya mengalir di belakangnya, membuatnya tampak seperti surgawi sejati. Selain itu, ada trident hitam seperti tinta di bawah kakinya. Setiap langkahnya akan mendarat di Trisula. Semua pembudidaya yang tahu Allseer tahu bahwa dia jarang menggunakan harta. Dia bisa mengguncang dunia hanya dengan mantra surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, ketika tatapan semua orang terfokus pada Trisula di bawah kaki Allseer, mereka terkejut. Namun, tidak ada yang membicarakannya, dan mereka bergerak keluar dari jalan agar Allseer tiba di atas Laut Roh Setan Timur. Di bawah Allseer adalah Laut Roh Setan Timur. Tidak ada hisapan dari pusaran di sini, itu adalah pintu gerbang ke tanah roh iblis. Munculnya Allseer menyebabkan lingkungan menjadi sunyi. Ekspresi Allseer netral,
tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya. Dia menatap Laut Roh Setan Timur seolah-olah dia sedang mempertimbangkan. Tak lama setelah itu, fluktuasi energi asal datang dari kejauhan dan monster tua tiba satu persatu. Salah satunya adalah pria tua yang duduk di atas labu yang ada di sana ketika Wang Lin kembali. Pada saat ini, ada 9 orang dari sekte di belakang pria tua itu. Dia melayang ke atas Laut Roh Setan Timur dan menyambut Olsir. Sang pelihat tersenyum dan mengangguk. Mereka tidak lagi berbicara sesudahnya. Sekitar 15 menit setelah pria tua itu muncul, awan merah muncul di kejauhan. Awan merah ini dibentuk oleh mantra, jadi tidak aneh bagi mereka untuk muncul di ruang angkasa. Ada seorang wanita parubaya yang cantik di awan merah, dan 4 wanita muda cantik mengikutinya. Ini adalah wanita yang mengundang Wang Lin sebelumnya. Adapun 4 wanita muda, mereka adalah orang yang sama dari dulu. Yang memakai pink melihat-lihat seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dia adalah orang yang dicurigai Ling Tianhou sebagai Brilliant Void Scientist. Kemudian beberapa monster tua datang, dan meskipun mereka adalah monster tua, mereka hanya pada tahap Nirvana Skriya. Setelah mereka tiba, mereka semua bertebaran untuk berbicara dengan teman-teman mereka. Banyak dari mereka bukan pembudidaya planet Tianyun. Mereka berada dalam kelompok kecil atau sendiri, tetapi mereka semua kadang-kadang akan melihat pusaran raksasa di atas Laut Roh Setan Timur. Segera, suara keras, siulan bisa terdengar dan sinar cahaya keemasan bersiul dan berkumpul di atas Laut Roh Setan Timur. Saat cahaya keemasan bergerak, seluruh area tampaknya diselimuti oleh cahaya ini. Ketika semua cahaya keemasan berkumpul, itu melepaskan flash terang. Seseorang secara bertahap berjalan keluar dari cahaya keemasan ini. Dia memiliki rambut panjang yang mengalir tanpa angin. Dia memiliki sosok besar dan tampak seperti perang surgawi. Dia berusia sekitar 40 tahun, wajahnya tegas, dan matanya seperti kilat. Hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan aura keagungan. Ada banyak pembudidaya yang kuat di antara pembudidaya di sekitarnya, tetapi ketika mereka melihat tatapan orang ini, mereka tidak bisa membantu tetapi menurunkan kepala mereka. Orang ini mengenakan jubah ungu dan seekor musang bermata 3 berbohong di bahunya. Tatapan sabel ini seperti kilat karena melihat sekeliling dengan ketidakpedulian. Saat pria berjubah ungu muncul, Olsir mengangkat kepalanya dan sedikit mengernyit. Ekspresi pria tua di labu itu berubah dan menjadi suram. Pria berbaju ungu tersenyum dan perlahan berkata, "Rekan pembudidaya Olsir, kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Hari ini saya diundang untuk datang sehingga saya bisa mengejar teman Olsir." Penatua Sun bersikap sopan. Olsir dengan tenang menatap orang ini. Tak lama setelah pria berjubah ungu muncul, energi pedang mulai muncul. Di kejauhan, kilatan energi pedang memenuhi langit. Kemudian kilin merah muncul di cakrawala. Ada seorang lelaki tua kurus duduk di punggung kilin. Sebelum dia tiba, tawanya terdengar. "Saudara Sun sangat cepat. Sepanjang jalan, saya bertanya-tanya apakah Saudara Sun telah datang." Pria berbaju ungu tersenyum dan berkata, "Karena Sword Saint mengirim undangan, aku tentu harus datang. Bukan hanya saya, tetapi orang itu juga telah menerima undangan Anda." Mata pedang Ling Ling Tianhou bersinar terang dan ada kilatan cepat ekstasi di dalamnya. Pada saat ini, perubahan besar terjadi di Demon Spirit Land. Demon Spirit Land dipecah menjadi 9 negara. Namun, klan yang menyebut diri mereka Soul Refining Tribe menjadi pembangkit tenaga baru antara negara setan api dan negara setan langit. Suku ini sangat agresif. Setelah melahap sejumlah besar orang, mereka telah menjadi kekuatan yang sangat kuat di kedua negara. Mereka memiliki jutaan anggota suku, dan suku sebesar itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti kedua negara. Namun, yang aneh adalah bahwa setan kuno tidak bergerak melawan suku yang begitu besar. Semua orang bingung tentang ini. Apa yang paling ditakuti militer kedua negara adalah bahwa hampir setiap anggota suku ini dapat menggunakan mantra yang kuat. Mereka sering mengeluarkan bendera besar, dan fragmen jiwa yang tak terhitung akan terbang keluar dari mereka. Ketika mereka menyatu, mereka bisa berubah menjadi binatang buas dan melahap musuh mereka. Secara khusus, beberapa pemimpin memiliki kekuatan luar biasa.
Terutama orang ini bernama 13, yang mengumpulkan pecahan jiwa untuk berkultivasi seperti orang gila dan memiliki kekuatan untuk menghadapi Jenderal Iblis. Juga, ada pemimpin suku, Ouyang Hua, yang memiliki 99 bendera besar. Jika dia mengeluarkannya, dia bisa memanggil ratusan juta fragmen jiwa. Dia adalah lawan yang tangguh. Meskipun orang-orang di Tanah Roh Iblis berbeda dari para pembudidaya, yang berarti kecepatan kultivasi mereka tidak dapat dibandingkan, pengembangan suku pemurnian jiwa terlalu cepat. Ini berarti bahwa mereka telah menyerap banyak fragmen jiwa selama bertahun-tahun. Suku pemurnian jiwa memiliki banyak cabang di 9 negara iblis. Mereka telah menjelajahi setiap medan perang kuno, setiap pertempuran antara dua negara, dan semua perang antara suku-suku lain dalam beberapa ratus tahun terakhir ini. Hari ini, hampir semua anggota suku pemurnian jiwa telah meninggalkan rumah mereka. Jutaan anggota suku memegang bendera besar yang dibebankan langsung ke negara setan api. Dari jauh, ini adalah pemandangan yang spektakuler. Tidak ada iblis kuno di dalam negara setan api, dan dalam beberapa ratus tahun terakhir, negara itu telah terpecah. Awalnya, itu ditempati oleh negara setan langit, tetapi kerugian mereka berat dan mereka tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Pada akhirnya, negara setan langit hanya bisa menyerah padanya. Ini memberi kesempatan bagi suku pemurnian jiwa. Setelah ratusan tahun pertempuran, Ouyang Hua dan 13, bersama dengan beberapa pemimpin suku, memulai pertempuran untuk negara setan api. Ada patung hitam yang dibawa oleh lebih dari 10 orang di dalam pasukan besar. Semua anggota suku pemurnian jiwa menatap patung dengan hormat. Dalam ratusan tahun ini, tidak ada yang lupa, bahkan anggota suku baru, tentang berbagai legenda orang yang menjadi dasar patung itu. Patung ini adalah jiwa dari suku pemurnian jiwa mereka. Raja suku pemurnian jiwa mereka, leluhur mereka. Tahun penyembahan oleh jutaan orang menyebabkan patung itu mengandung kekuatan aneh, itu membuatnya lebih halus. Leluhur pergi, tetapi kami sangat yakin bahwa leluhur akan kembali. Nenek moyang tidak akan melupakan kita. Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di luar Laut Roh Setan Timur, menunggunya terbuka. Ketika Ling Tianhou mendengar pria berpakaian ungu, ada kilatan ekstasi di matanya. Namun, dia tidak bertanya lebih banyak. Dia menduduki posisi begitu dia dekat dan melihat pusaran di bawahnya. Ketika tidak ada lagi orang yang datang, Ling Tianhou mengerutkan kening. Dia menarik pandangannya dan melihat ke kejauhan. Bukan hanya dia, bahkan lelaki tua di labu juga mengerutkan kening. Dia melihat ke dalam kehampaan seolah dia sedang menunggu sesuatu. Hanya Olsir yang tetap netral saat dia diam-diam menunggu. Waktu perlahan berlalu, dan para pembudidaya yang menunggu secara bertahap mulai berbicara. Beberapa yang berpengetahuan luas tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sebagian besar tidak. Mereka semua bingung tentang apa yang ditunggu oleh para pembudidaya kuat ini. Persis saat obrolan semakin keras, Olsir tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia mengungkapkan ekspresi intrik. Dia di sini. Beberapa napas setelah Olsir memperhatikan sesuatu, pria berbaju ungu itu juga melihat ke kejauhan. Dia sudah mendengar segalanya tentang Wang Lin dari Ling Tianhou. Dia agak mengagumi Wang Lin di dalam hatinya. Seseorang yang telah mampu bertahan melawan Olsir selama ini jelas tidak lemah. Setelah pria berbaju ungu, itu Ling Tianhou, pria tua di labu, wanita parubaya yang cantik, dan pria hitam yang tidak ada yang berani mendekat. Mereka berempat memandang ke kejauhan di waktu yang hampir bersamaan. Setelah mereka, itu adalah monster tua yang tersisa dan beberapa pembudidaya lainnya. Suara siulan aneh datang dari kejauhan, perlahan-lahan menarik perhatian semua orang. Beberapa saat kemudian, para pembudidaya semuanya tersentak ketika mereka melihat pemandangan yang mengejutkan di depan mereka. Seorang raksasa lebih dari 1000 kaki bergegas ke sini. Giant Demon Clan Mount, seseorang di kerumunan segera mengenali raksasa ini. Ini bukan anggota Giant Demon Clan biasa. Lihatlah tanda di antara kedua alisnya, dia adalah keturunan bangsawan raksasa klan iblis. Ada banyak pembudidaya informasi yang menunggu di luar Roh Setan Timur, dan mereka segera mengenali identitas Lei Ji. Itu harus menjadi pembudidaya yang kuat baginya untuk memiliki gunung klan iblis raksasa. Aku hanya tidak tahu siapa dia.
Munculnya Gunung Giant Demon Clan memicu gelombang besar di antara para pembudidaya di sekitarnya, dan mereka mulai mengobrol. Ketika Giant Demon Clan Mound mendekat, orang-orang bisa melihat siapa yang mengendarainya. Hanya satu pandangan membuat mereka semua terkesiap. Pada awalnya mereka bisa melihat 4 orang di punggung Giant Demon Clan Mound. Keempatnya terkenal di sekitar planet Tianyun. 3 Chen bersaudara. Ketiga Chen bersaudara semuanya pada tahap Nirvana Skrier, dan mereka selalu bergerak bersama. Mereka sering menyerang sekaligus, sehingga bahkan penggarap Nirvana Skrier tahap akhir akan pusing berurusan dengan mereka. Mengapa mereka bertiga di gunung klan setan raksasa ini? Mungkinkah gunung ini milik mereka bertiga? Ada juga pembudidaya berkepala besar di sebelah mereka. Orang itu tidak dikenal, tetapi dia juga berada pada tahap Nirvana Skrier. Ketika semakin banyak pembudidaya jelas melihat orang-orang di belakang gunung klan iblis raksasa, celoteh berhenti, dan mereka semua terkejut. Bahkan Ling Tianhou dan teman-temannya terkejut, dan mata mereka bersinar cerah. Ketika Lei Ji semakin dekat, mereka melihat seorang penatua berdiri di belakang 3 saudara laki-laki Chen dan kepala besar. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dia adalah gunung daging, dan mengejutkan melihatnya. Kultivasi Nirvana Cleanser tahap awal menyebar dan mengguncang pikiran semua orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Master Halloween sangat terkenal di sekitar planet Tianyun. Saat dia muncul, banyak orang mengenalinya. Tuan Halloween tiba-tiba menjadi penolong Wang Lin. Mata orang tua itu pada labu menyala sedikit. Jika hanya 3 saudara Chen dan pembudidaya berkepala besar, mereka bukan ancaman baginya. Namun, Master Halloween berbeda. Di samping Master Halloween adalah seorang wanita cantik, dan matanya dipenuhi kecerdasan. Auranya sangat ganas, seolah-olah itu adalah gunting yang bisa memotong semua akal ilahi yang meluas ke arah mereka. Pembersih Nirvana tahap awal yang lain, para pembudidaya di sekitarnya sekali lagi gempar. Namun, tidak jauh di belakang wanita dengan perak, sosok Situnan yang nakal dan cemoohannya yang meremehkan dunia mengejutkan para pembudidaya di sekitarnya sekali lagi. Seorang pembudidaya Nirvana Cleanser ketiga. Aku kenal orang ini, dia baru saja menjadi terkenal di planet Tianyun. Tuan Istana Pink, Situnan. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jijik. Meskipun dia tidak tinggal di planet Tianyun, dia telah mendengar ketenarannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang pembudidaya Nirvana Cleanser yang kuat akan melakukan hal seperti itu. The All-Seer tenang ketika dia melihat orang-orang di gunung Giant Demon Clan. Tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya. Kejutan yang dibuat oleh 3 pembudidaya Nirvana Cleanser terlalu besar, jauh lebih besar dari 4 pembudidaya Nirvana Skrier. 4 pembudidaya penyapu Nirvana dan 3 monster tua pembersih Nirvana. Siapa yang punya koneksi seperti itu untuk mendapatkan ketujuh ini untuk membantu? Lei Ji melambat sebentar sebelum sosok Wang Lin muncul di depan semua orang. Dia mengenakan jubah putih salju, rambutnya mengalir di udara, dan tatapannya acuh tak acuh. Matanya berisi matahari dan bulan saat dia dengan tenang berdiri di antara semua orang. Pandangan semua pembudidaya berkumpul padanya. Saat Wang Lin muncul, sabel bintang bertanda di bahu pria berjubah ungu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ada cahaya aneh di matanya yang cerdas. Tubuhnya bergetar, dan tepat saat akan bergerak, Wang Lin melihat ke arahnya dengan senyum santai dan menggenggam tangan pria yang berbaju ungu. Pria berbaju ungu itu tersenyum dan mengangguk sebelum menempatkan pikirannya pada sabel bintang bertanda di bahunya. Dia telah mengangkat musang ini sejak kecil dan benar-benar menyukainya. Reaksi aneh sabel bertanda bintang baru saja menarik perhatiannya. Namun, pada saat ini, sabel bintang bertanda tampaknya kembali normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Ini membuat pria berjubah ungu itu merasa agak bingung. Ekspresi Wang Lin tidak berubah di bawah tatapan semua orang ketika Lei Ji mendekat. Dia menggenggam tangannya di All-Seer dan teman-temannya sebelum dia dengan tenang berkata, "Salam All-Seer, Sword Saint, dan sesama senior. Ada beberapa keterlambatan setelah mendapatkan undangan, jadi saya agak terlambat." Petik 2. Ling Tianhou menatap Wang Lin, dan ada jejak ketakutan di matanya. Dia tidak pernah bisa melupakan sinar cahaya itu.
Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melarikan diri dengan cepat dan berspekulasi bahwa sinar cahaya lainnya telah menyerap cukup energi asal, dia tidak akan berdiri di sini hari ini. Cara dia memandang Wang Lin telah berubah, dan dia tidak ingin memprovokasi Wang. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rekan penggarap Wang bersikap sopan. Tidak perlu memanggil saya, senior. Panggil saja lelaki tua ini, Ling Tianhou. Setelah dia berbicara, keributan terjadi di antara para pembudidaya. Tampak tidak percaya mendarat di Wang Lin. Ling Tianhou adalah seorang pembudidaya yang kuat yang ketenarannya hanya nomor 2 setelah Olsir. Ada sangat sedikit orang yang layak disebut sesama kultivator olehnya. Pada saat ini, hanya satu ini, sesama pembudidaya, dari Ling Tianhou mengejutkan pikiran para pembudidaya sekitarnya. Olsir memandang Wang Lin. Dari awal hingga akhir, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah masalah beberapa bulan yang lalu tidak terjadi. Dia mengangguk sedikit dan perlahan berkata, tidak ada salahnya. Mata Wang Lin menyipit saat dia menggenggam tangannya dan menyapa lelaki tua itu di atas labu dan wanita parubaya yang cantik. Lalu dia tersenyum pada pria berkulit hitam di kejauhan dan menggenggam tangannya sebagai salam. Pria hitam juga menggenggam tangannya di Wang Lin, tapi ekspresinya masih dingin. Semua orang ada di sini, jadi mari kita buka Laut Roh Setan Timur. Olsir melambaikan lengan bajunya dan cahaya 7 warna berkumpul untuk membentuk token. Token ini hanya seukuran telapak tangannya, tetapi memberi pancaran 7 warna. Saat penglihatan semua orang kabur oleh cahaya terang ini, token terbang menuju pusaran. Ini bukan pembukaan normal dari Laut Roh Setan Timur, sehingga gelombang kuat yang menarik harta dari mana-mana tidak ada. Sebagai gantinya, saat token jatuh ke pusaran, pusaran terbalik muncul. Vortex terbalik ini dengan cepat mengembang dan lubang hitam terbuka. Aura dari Demon Spirit Land yang familiar dengan Wang Lin keluar dari dalam. Dengan membuka 4 gua celestial, bisakah gua kelima dibuka? Orang tua ini akan pergi duluan dan menunggu kabar baik dari orang lain. Olsir ditutupi oleh cahaya 7 warna ketika dia memasuki lubang hitam sambil berdiri di Trisula. Tatapan Wang Lin menyapu Trisula. Dia sudah memperhatikan Trisula. Aura yang sudah dikenal darinya membuatnya yakin bahwa ini adalah harta yang disempurnakan oleh Tusi. Ini adalah harta yang Tusi sangat puas dengannya, tetapi sayangnya, tidak ada roh harta yang terbentuk. Untuk menyempurnakannya, Tusi menyembunyikannya di sebuah planet dan mengubahnya menjadi 3 gunung. Dia ingin menggunakan roh gunung di planet ini untuk membentuk roh harta karun untuk Trisula ini. Dia berencana untuk mengambil begitu dia menguasai mantra garis keturunan bangsawan, tetapi setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Ketika dia melihat Trisula memasuki lubang hitam dengan Olsir, dia merasa sedih. Kemurungan ini datang dari penyesalan dalam ingatan Tusi. Ling Tianhou dan pria berbaju ungu itu berubah menjadi sinar cahaya dan berbalik ke arah lubang hitam. Namun, keduanya berhenti. Sama seperti Wang Lin sedang bersiap untuk memasuki lubang hitam, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke bintang-bintang. Pria tua di labu hitam dan si Tunan itu selangkah di depannya saat mereka melihat ke kejauhan. Riak muncul, dan seorang lelaki tua muncul dari dalam riak. Hanya dalam 1 langkah, dia tiba di depan semua orang. Ling Tianhou dan pria berbaju ungu itu cepat berhenti. Pria berbaju ungu itu mengungkapkan pandangan hormat dan membungkuk. Sun San menyapa Grand Elder. Meskipun Sun San adalah seorang penatua, dia bukan anggota kelompok penatua aliansi. Pada saat ini, rasa hormatnya datang dari lubuk hatinya. Dia jelas sangat menghormati pria tua yang muncul. Junior menyapa Grand Elder. Ling Tianhou juga mengungkapkan ekspresi hormat. Dengan kepribadiannya, tidak ada banyak orang yang benar-benar dia hormati. Pupil Wang Lin menyusut. Orang tua itu bergabung dengan dunia untuk pindah ke sini. Orang tua ini juga mengeluarkan aura yang mengejutkan Wang Lin. Aura ini sangat berbeda dari Olsirs. Jika Olsir adalah lautan yang tak terduga, orang tua ini seperti gunung besar yang menembus langit. Auranya yang kuat menyebar, menyebabkan para pembudidaya yang lemah itu batuk darah dan segera mundur. Mata si Tunan berbinar dan dia bergumam, Nirvana Saterer. Dia merenung sejenak sebelum dia menyeringai. Matanya bersinar karena kesombongannya dan bagaimana dia memandang rendah segalanya.
Jika saya ingin bersenang-senang di dunia ini, saya membutuhkan kultivasi yang dapat menekan dunia. Nirvana Satara, orang tua ini terlalu malas. Pria tua itu mengenakan jubah emas dan rambutnya setengah hitam dan setengah putih, dan dia mengeluarkan aura kuno. Dia memandang Ling Tianhou dan mengungkapkan senyum kekaguman. Sudah berapa lama sejak kita terakhir bertemu? Ling Tianhou mengenang masa lalu dan dengan hormat berkata, "Junior tidak ingat, sudah terlalu lama." Pria tua berjubah emas itu menghela nafas dan perlahan berkata, "Ketika kamu dan Yang Maha Melihat itu memenuhi syarat, aku secara pribadi membawa kalian berdua ke tanah suci Brilliant Void. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu. Salah satu dari Anda telah menjadi penatua aliansi yang bahkan saya takuti, dan kultivasi yang lain juga telah mencapai tingkat seperti itu." Ling Tianhou merenungkan, tetapi kenangan di matanya menjadi lebih kuat. "Ketika aku menerima giokmu beberapa bulan yang lalu, aku berdebat apakah aku harus datang. Saya tidak ingin datang, karena perang dengan Alhaven semakin serius dan kakak senior saya, Zhong Xuanzi, tidak dapat membuat avatar. Namun, mengingat apa yang terjadi antara kamu dan Olsir, aku memutuskan untuk mengakhiri masalah antara kalian berdua." Ketika pria tua itu berbicara, ada sedikit ketegasan dan kedalaman dalam tatapannya. Pikiran Ling Tianhou bergetar ketika dia melihat pria tua itu dan berkata, "Terima kasih, Master Senior Void. Ayo pergi. Saya telah mendengar tentang Demon Spirit Land ini tetapi belum pernah ke sana sebelumnya. Ayo pergi dan lihat." Pria tua itu melambaikan lengan bajunya dan menatap wanita parubaya yang cantik di kejauhan. Tatapannya menunjukkan niat baik ketika dia melihat wanita itu dalam warna pink, lalu dia memasuki lubang hitam. Ling Tianhou dan pria berjubah ungu mengikutinya ke pusaran. Wang Lin merenung sedikit sebelum matanya menyala dan dia bergerak dengan situnan, diikuti oleh Master Halloween dan wanita berbaju perak. Di belakang mereka ada 3 saudara laki-laki Chen dan kepala besar. Mereka semua terbang menuju pusaran. Sosok Lei Ji menyusut sampai dia hanya orang besar, dan dia mengikuti semua orang ke pusaran. Lelaki tua yang duduk di atas labu dan lelaki dingin berwarna hitam memasuki lubang hitam. Wanita parubaya yang cantik itu ragu-ragu ketika dia melihat wanita berbaju merah muda di sebelahnya. Wanita berbaju merah muda itu tersenyum seperti mawar dan dengan lembut berkata, "Bibi Xia, kamu bisa bersantai untuk perjalanan ke tanah roh iblis ini. Siswan memiliki harta karun yang dikaruniai oleh suster senior, itu lebih dari cukup untuk membuat diriku aman. Terlebih lagi, bukankah kakak kedua mengirim penatua Master Void ke sini juga?" Wanita parubaya yang cantik itu merenung sedikit dan mengangguk. Dia kemudian memimpin keempat wanita di sekelilingnya ke dalam lubang hitam. Qian Qin mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Ketika Wang Lin muncul, dia terus-menerus menatapnya. Sekarang dia berpikir tentang bagaimana mereka akan berada di tanah roh iblis bersama. Dia berpikir, "Aku ingin tahu apakah dia masih mengingatku." Setelah orang-orang masuk, para pembudidaya di sekitarnya semua bergegas menuju lubang hitam. Namun, ada terlalu banyak orang, dan hanya beberapa dari mereka yang bisa masuk sebelum lubang hitam tiba-tiba menghentikan rotasi terbalik dan menghilang. Beberapa pembudidaya hanya setengah jalan ke lubang hitam ketika pusaran menghilang, sehingga tubuh mereka runtuh dan jeritan sengsara mereka bergema. Ini menyebabkan para pembudidaya di belakang mereka dengan cepat mundur. Lubang hitam menghilang dengan sedikit darah. Seolah-olah sebuah pintu besar telah tertutup, mencegah siapapun masuk. Para pembudidaya di sekitarnya semua tersebar dengan penyesalan. Ada beberapa yang enggan dan tinggal selama beberapa hari sebelum akhirnya pergi. East Demon Spirit Sea kembali ke keadaan damai. Pada saat ini, langit di atas Demon Spirit Land mengalami perubahan yang mengejutkan. Lapisan vortex muncul di langit seolah-olah mereka akan membelah langit. Perubahan tiba-tiba ini menyebabkan penduduk tanah roh iblis panik, dan mereka semua melihat ke langit. Pusaran itu menyebar di langit sampai hampir menutupi seluruh langit di atas tanah roh iblis. Pusaran itu berputar dengan cepat seperti badai yang turun dari surga. Di Demon Spirit Land, ada jurang yang dalam di Wood Demon Country. Daerah ini sangat terpencil, dan kedalaman jurang dipenuhi dengan lumut. Daerah itu sangat lembab, dan di pagi hari, biasanya tertutup kabut tebal. Pada saat ini, ada kabut samar yang masih tersisa tetapi perlahan menghilang di bawah matahari.
Ketika kabut berangsur-angsur menghilang, genangan air di bagian bawah menjadi terlihat. Kolam ini seperti permukaan cermin, tidak ada riak sama sekali. Namun, ketika pusaran muncul, riak muncul di genangan air ini. Dan sesuatu perlahan keluar dari pusat riak. Pada awalnya tidak mungkin untuk melihat apa itu, tetapi karena semakin jelas bahwa itu adalah wajah. Ini adalah wajah iblis. Ketampanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seseorang, terutama cahaya gelap yang datang dari matanya. Dia diam-diam melihat ke langit dan mengungkapkan senyum iblis. Kamu akhirnya datang, aku sudah menunggu sangat lama untuk hari ini. Perubahan besar terjadi di bawah istana negara setan angin. Ini adalah tanah suci dari negara setan angin. Ada bentangan luas gua yang menyerupai sarang lebah di bawah tanah, dengan ibu kota negara setan angin sebagai pusatnya. Setiap gua memiliki banyak terowongan yang menghubungkan mereka bersama. Akhirnya, mereka semua akan menuju ke gua besar di bawah istana kekaisaran. Gua-gua ini dipenuhi dengan kerangka yang berwarna ungu kehitaman dan mengeluarkan aura kematian. Saat aura kematian muncul, itu akan tersedot oleh terowongan yang terhubung ke gua. Semua aura kematian di gua yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negara setan angin akan mengarah ke gua di bawah istana kekaisaran. Gua ini sangat besar, setidaknya 10.000 kaki lebarnya. Di tengah-tengah gua ada pilar yang menjulang, dan seorang wanita duduk di atas pilar. Penampilan wanita ini sangat menakutkan. Ada banyak bekas luka mengerikan di wajahnya. Tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak luka yang ada dalam sekejap. Meskipun luka-luka itu telah menutup, darah mengalir ke mereka ketika dia berkultivasi, sehingga mereka menjadi merah. Seolah-olah lipan yang tak terhitung jumlahnya merangkak di wajahnya. Bukan hanya wajahnya, tetapi bahkan lengannya ditutupi oleh bekas luka mengerikan ini. Ada lautan aura kematian di bawah pilar tempat wanita itu duduk. Beberapa aura kematian akan melayang di sekitarnya dan memasuki bekas lukanya. Setiap kali ini terjadi, tubuh wanita itu akan bergetar seolah-olah dia menghadapi rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi dia akan selalu mengepalkan giginya dan menanggungnya. Wang Lin, aku, Yao Qikui, harus menanggung semua rasa sakit ini karena kamu. Aku benci kalau aku tidak bisa memakan dagingmu untuk membalaskan dendam ayahku. Selama aku bisa membunuhmu, seperti apa rasa sakit ini? Jika aku bisa membunuhmu, jadi bagaimana jika aku melepaskan penampilanku? Mata wanita itu dipenuhi dengan dendam yang mengerikan. Dia tidak pernah bisa melupakan perasaan tak berdaya yang dia miliki untuk krisis ayahnya ketika dia terbangun di Demon Spirit Land. Kemudian dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, membiarkan dia tahu melalui koneksi darahnya bahwa kemungkinan ayahnya tidak selamat. Pada saat itu, kebenciannya pada Wang Lin hampir mencapai puncaknya. Untuk membalas dendam, dia menyerahkan segalanya. Dia tahu bahwa untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, dia membutuhkan bantuan dari iblis kuno di sini. Dia bekerja sangat keras dan mengalami kesulitan dan penghinaan yang seperti mimpi buruk. Pada akhirnya, dia mendapatkan pengakuan iblis kuno dari negara setan angin. Dia masuk ke sini dan memulai warisan. Dia tidak pernah bisa melupakan saat dia menerima warisan iblis angin, suara iblis yang bergema di dalam hatinya. Aku bisa memberimu kekuatan yang cukup untuk membuatmu membalas dendam. Namun, harganya adalah perasaan dan jiwamu perlahan-lahan akan terhapus sampai kamu menjadi tubuhku. Yao Qikui mengambil napas dalam-dalam dan mulai menyerap aura kematian ini, menyebabkan rasa sakit yang cukup untuk berharap dia sudah mati. Saat dia menyerapnya, dia mengangkat tangan kanannya, yang benar-benar biru, dan kuku-kukunya mengeluarkan kilatan dingin. Setelah menarik napas panjang, tanpa ampun dia membuka luka di lengan kirinya. Rasa sakit yang hebat datang dari lengannya, menyebabkan tubuhnya bergetar, tetapi ekspresinya tidak peduli karena dia sudah lama terbiasa dengan rasa sakit itu. Pada saat ini, aura kematian yang tak berujung memasuki luka di lengannya. Saat aura kematian yang tak berujung terus masuk, luka itu perlahan-lahan menutup sampai terbentuk bekas luka. Wang Lin, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Seruan dari jiwanya seperti badai yang memenuhi langit.